Oke, untuk soal seperti ini, kita butuh paham dulu konsepnya nih. Ini tentang pergeseran suatu kurva, pergeseran fungsi. Jadi kalau misalkan ada kurva atau fungsi ini nih yang biru, terus kita pindahkan si fungsi ini ke atas, kita pindahkan ke atas jadi bentuk kamera ini, maka kalau kita perhatikan nilai y-nya akan menjadi lebih besar. Jadi awalnya di titik x sama dengan 0, y-nya itu di sini. Terus setelah kita geser ke atas, y-nya jadi lebih tinggi lagi nih, lebih besar nilainya. Terus untuk x dinilai segini, y-nya juga jadi naik nih. X di titik segini, y-nya juga naik. Berarti kesimpulannya untuk y-nya, kalau dia naik, maka dia bertambah. Kalau dia turun, maka nilai y-nya akan berkurang. Gitu. Jadi kalau dia naik, fungsinya naik, maka nilai y-nya akan bertambah. Kalau dia turun, maka nilai y-nya akan berkurang. Terus selanjutnya, kalau misalkan si fungsi yang biru ini kita geser ke kanan, maka kita bisa lihat nilai x-nya akan berubah. Nilai x-nya akan berubah. Y-nya tetap, tapi nilai x-nya berubah. Berarti kalau yang x ini, konsepnya kalau x dia ke kanan, kalau dia ke kanan, dia akan menjadi dikurangin. Kalau dia ke kiri, dia akan bertambah. Nah, loh kok bisa ke kanan berkurang, ke kiri bertambah? Padahal kan kalau kita lihat titik 0 di sini, berarti kalau ke kanan harusnya dia ke arah positif, ya kan? Terus kenapa kalau kanan jadi kurang? Jadi konsepnya seperti ini nih. Misalkan fx itu kan sama dengan y, ya kan? Misalkan y-nya sama dengan 2x. Kan y-nya sama dengan 2x. Berarti ini kalau cari nilai x-nya, x itu sama dengan y per 2. Terus kalau misalkan x-nya dikurangin, misalkan y-nya sama dengan 2, x-nya misalkan dikurangin a. Maka nanti bentuk x-nya ini jadi x kurang a sama dengan y per 2, x-nya sama dengan y per 2 ditambah a. Jadi kalau nilai x-nya itu kita mau geser berkurang, maka hasilnya akan jadi positif. Berarti kalau dia ke kanan dia akan dikurang, kalau dia ke kiri dia akan bertambah untuk nilai x. Berarti ini kalau kita rangkum bentuk rumusnya, fungsi yang digeser, untuk cari fungsi yang digeser itu sama dengan fungsi g, misalnya fungsi g yang kita geser untuk menghasilkan fungsi y, fungsi g yang kita geser x plus minus a plus minus b. Jadi untuk x plus minus a, dia akan plus a, bertambah a kalau dia x-nya, kalau si fungsi ini ke kiri, dia akan bernilai plus kalau dia ke kiri, dan akan bernilai negatif kalau dia ke kanan. Terus kalau yang ini plus minus yang b ini, dia akan bernilai positif kalau dia ke atas, terus ini akan bernilai negatif kalau dia ke bawah. Jadi dilihat aja tuh, dia berpindahannya kemana. Jadi kalau kita lihat dari soal nomor 8 ini, jadi fungsi fx itu diperoleh dari menggeser kurva gx sejauh 3 satuan ke kiri. Berarti x-nya akan ditambah 3, terus
dan 5 satuan ke bawah, berarti nanti dikurang 5. Bentuknya nanti jadi karena ini GX tambah 3, ini GX, tinggal kita ganti aja X yang dalam kurung jadi X tambah 3, maka bentuknya yang ini akan jadi X tambah 3 pangkat 2 kurang 4, terus kita ambil lagi minus 5 yang di sini. Ini hasilnya nanti jadi sama dengan X pangkat 2 tambah 6X tambah 9, ini minus 4 kurang 5 jadi minus 9, maka hasilnya jadi X pangkat 2 tambah 6X. Ini adalah fungsi fx. Untuk bentuk umum persamaan kuadrat, bentuk umumnya itu kan Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. A-nya yang melekat sama X pangkat 2, B yang melekat sama X, dan C yang nggak melekat sama X. Berarti dari persamaan ini, A-nya itu adalah 1, B-nya itu 6, nah terus karena nggak ada angka yang nggak melekat sama X, berarti C-nya itu sama dengan 0. C-nya sama dengan 0. Terus kemudian kita mau cari dulu nih diskriminannya. Diskriminan itu masih ingat rumusnya, bapak-bapak kehilangan 4 anak cantik. Bapak-bapak kehilangan 4 anak cantik. Berarti B pangkat 2-nya 6 pangkat 2, 36. Dikurang 4A kali C, berarti 4 kali 1 kali 0. Kalau dikali 0 pasti hasilnya 0. Maka diskriminannya adalah 36. Diskriminannya 36. Terus kalau kita cek nih pernyataan 3. Pernyataan 3, diskriminan persamaan si fx ini lebih besar daripada 0. Setelah kita cari diskriminannya 36, lebih besar dari 0, maka pernyataan 3 ini benar. Terus selanjutnya pernyataan 1, titik puncak. Titik puncak berarti yang ada di sini, ya kan? Titik puncak itu yang ada di sini nih. Di sini. Titik puncak kurva. Berarti pernyataan 1, rumus titik puncak SP min B per 2A. Berarti B-nya 6, ini jadi min 6 per 2 kali 1. Hasilnya minus 3. Oke, minus 3-nya udah benar. Terus selanjutnya titik YP, ya kan? Kalau bicara titik, pasti ada titik X sama titik Y gitu. Terus YP-nya tuh rumusnya min D per 4A. Min D, D-nya udah dapat tadi 36, berarti minus 36 per 4, ya kan? Karena A-nya 1. Ini hasilnya adalah minus 9, berarti pernyataan 1 itu benar. Titik puncaknya itu ada di titik minus 3 dan minus 9. Terus 1-3-nya benar nih, berarti 1-3 benar. Opsi yang bisa kita pilih itu antara A, B, sama E. C sama D-nya udah gugur. Berarti tinggal cari nih, kalau 2-nya salah, berarti nggak perlu cari 4 lagi, berarti 1-3-nya benar. Tapi kalau 2-nya benar, berarti kita harus cari lagi nih 4-nya, karena bisa aja jawabannya A atau E. Terus pernyataan 2 katanya garis Y sama dengan minus 3 menyinggung kurva fx. Menyinggung. Kalau menyinggung berarti kita akan lihat dari diskriminannya lagi. Ingat kalau diskriminan kalau nilainya lebih besar dari 0 berarti dia memotong. Kalau sama dengan 0 berarti dia menyinggung. Kalau kurang dari 0 maka dia tidak menyentuh sumbu X. Berarti pernyataan 2 menyinggung, kita cari yang D-nya sama dengan 0. D-nya harus sama dengan 0. Tapi karena ada dua persamaan, yaitu ada garis Y sama dengan minus 3 dan Fx, untuk cari diskriminannya kita harus sama dengankan dulu. Maka Fx sama dengan si Y. Fx yang dimasuk di sini itu yang ini, X pangkat 2 tambah 6X. Terus Y-nya itu yang tadi, garis Y sama dengan minus 3. Berarti ini nanti jadi X pangkat 2 tambah 6X
plus 3 sama dengan 0. Terus kalau bentuknya ada kayak gini, tinggal cari diskriminannya. Berarti diskriminannya pakai rumus yang tadi, bapak-bapak kehilangan 4 anak cantik. B pangkatnya berarti 36 dikurang 4AC, berarti 12. Ini hasilnya jadi 24. D-nya 24. D-nya lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0, berarti harusnya dia memotong, bukan menyinggung. Maka pernyataan 2 ini salah. Pernyataan 2 salah. Nah, kalau pernyataan 2 salah, berarti udah jawabannya pasti 1 dan 3. Jawabannya pasti 1 dan 3. Tapi kalau mau buktikan nih, mau buktikan pernyataan 4, apakah dia benar atau salah? Pernyataan 4, katanya F1 sama dengan minus 7. F1 berarti nilai satunya dimasukkan ke fungsi fx. Berarti 1 pangkat 2 tambah 6 kali 1, katanya hasilnya sama dengan minus 7. Nah, kalau bentuknya kayak gini tuh udah bisa ditebak nih. Ini positif-positif, nggak mungkin hasilnya minus, ya kan? Ini pasti 1 tambah 6, 7. 7 itu nggak sama dengan minus 7. Maka pernyataan 4 itu terbukti salah. Gitu. Jawabannya adalah B, 1 dan 3.